Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15. Senengnya punya pacar yang perhatian kayak gini. Selamat pagi Ma, Pa, Kak. Sapa Davin sambil menarik kursi untuk dirinya duduk. Wah anak mama, bahagia banget nih, kata Mama Dinar yang melihat kecerahan dari wajah sang putra. Iya dong Ma, kata Davin. Seluruh anggota keluarga itu pun akhirnya memulai sarapan pagi mereka. Berangkat dulu ya Ma, Pa. Pamit Davin, hati sayang dan salam untuk Sira. Sahut Mama Dinar, iya Ma. Kata Davin, tak sampai setengah jam Davin sudah sampai di pelataran rumah Sira. Pemuda itu lantas segera bergegas untuk turun, dan mengetuk pintu di depannya yang saat ini masih tertutup rapat. 3 kali ketukan Davin layangkan, sehingga ada seseorang dari dalam yang membukanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi calon istri. Sapa Davin yang entah kenapa beberapa hari belakangan ini pandai sekali bermulut manis. Tapi justru hal itu kadang membuat Sira sangat lucu. Karena tidak sesuai dengan karakter yang selama ini Davin tampilkan. Namun juga ada perasaan bahagia di hati Sira. Mendapatkan perlukan yang spesial dari pemuda yang memang banyak digandrungi kaum hawa itu. Masuk Dav, kata Sira yang sedikit menggeser tubuhnya untuk mempersilahkan Davin masuk ke dalam. Nak Davin, kata Ibu Lena yang tengah menata kotak-kotak yang berisi barang dagangannya di meja ruang tamu. Selamat pagi Bu, sapa Davin yang tak lupa mengalami tangan tua itu dengan taksim sebagai rasa hormatnya. Selamat pagi, sahut Ibu Lena. Sudah sarapan belum? Sarapan dulu ya, biar Sira siapin, kata Ibu Lena yang jelas melukiskan sebuah perhatian. Terima kasih Bu, tidak usah tadi sudah sarapan sebelum kesini, tolak Davin dengan begitu sopan. Aku ke dalam ambil tas dulu ya Dav, kata Sira yang juga tak ingin kesiangan sampai kantor. Sahut Davin. Ibu tinggal ke belakang sebentar ya, kata Ibu Lena yang ikut pergi dari sana. Iya Bu, silahkan, kata Davin. Tak berselang lama, kedua wanita beda generasi namun sama-sama cantik itu kembali ke ruang tamu di mana Davin berada. Bu, kami berdua berangkat dulu ya, pamit Sira dengan menyalami ibunya. Tak lupa dikecupnya punggung tangan serta pipi wanita yang sudah jadi pahlawan di hidupnya itu. Saya juga pamit Bu, kata Davin yang ikut menyalami Ibu Lena. Kalian hati-hati dan ini kalian bawa, kata Ibu Lena sambil menyerahkan 2 kotak yang berisi kue ke tangan Sira. Satu untuk kamu dan satu lagi Nak Davin, kata Ibu Lena lagi. Malah jadi ngerepotin kalau kayak gini Bu, kata Davin. Ngerepotin apa? Ujarnya.
Sudah sana kalian berangkat biar gak kejebak macet, kata Ibu Lena yang mengusir dengan halus. Apa ibu gak mau sekalian kami antar? Tanya Davin. Gak usah, ibu sudah pesen ojek online, palingan sebentar lagi juga datang. Sahut Ibu Lena, gak enak juga kalau harus dibatalin. Imbuhnya, kita berangkat dulu ya Bu. Pamit Sira lagi dan diangguki sang ibu. Oh iya Dav, kenapa pas kalian ke rumah Kak Damar sama istrinya yang penggemar berat kamu itu gak ikut? Tanya Sira saat mereka di mobil membelah jalanan kota. Sebenarnya aku sudah ingin tanya ini pas kalian ke rumah. Sambungnya, walaupun mendengar kalau kita akan bertunangan. Hubungan aku dan kakakku belum juga membaik Ra, masih sama saja dan dia gak mau ikut. Jawab Davin, ya udah, masa harus aku paksa? Aku seret-seret gitu biar ikut atau aku gendong kayak anak kecil. Kan gak lucu Ra, Sira sayang. Sambung Davin yang diselingi candaan. Ish kamu masih sempet-sempetnya bercanda kayak gitu, kata Sira. Pengaruh istrinya kuat juga ya Dav, salut, patut dikasih 2 jempol sama tepuk tangan. Kata Sira lagi, sebenarnya sebelum aku berangkat, Cika sempat masuk ke kamar aku. Kata Davin yang membuat Sira kaget. Kok bisa? Tanya Sira, aku sih yang salah. Sudah teledor gak kunci pintu. Masuk langsung aja mandi karena sudah gak sabar untuk ketemu kamu sama ibu. Buat nyampein kabar baik tentang hubungan kita, jadi ya gitu deh. Kata Davin sedikit mengangkat kedua bahunya. Ceroboh banget sih. Kata Sira, atau kamu jangan sengaja ya, biar Cika masuk ke kamar kamu dan goda-goda kamu, seneng digituin. Ketus Sira yang entah kenapa jadi merasa kesal membayangkan Cika masuk ke kamar Davin. Loh kok jadi marah sih? Malah nuduh aku yang macam-macam. Kata Davin. Kamu cemburu ya? Hayo ngaku. Godanya dengan tangan yang sempat-sempatnya sedikit mencolek dagu Sira menggunakan jari telunjuknya. Enggak, siapa yang cemburu? Kilah Sira dan langsung memalingkan wajahnya menghadap keluar. Cemburu juga gak apa-apa, aku malah seneng. Itu artinya kamu beneran cinta sama aku. Ujar Davin, asal cemburunya jangan terlalu berlebihan ya. Ucapnya lagi yang kini malah mengacak-acak puncak kepala Sira. Ih Davin, kamu bikin rambut aku berantakan tahu. Protes Sira dengan kesal. Tapi gak ngilangin kecantikan kamu kok sayang. Kata Davin yang membuat wajah Sira tersipu. Ini mulut ya, sejak kapan pintar banget ngomong manis? Kata Sira lagi, sejak jatuh cinta sama kamu. Sambar Davin, nyih. Kata Davin memberikan ponselnya yang sedari tadi tergeletak di dashboard mobil. Apa? Tanya Sira.
Buka dan lihat rekaman video tentang Cika yang masuk ke kamar aku. Jawab Davin. Gak usahlah Dav, tolak Sira. Gak, kamu harus lihat biar gak salah paham dan terprovokasi nanti. Saat Cika ngomong macem-macem sama kamu. Kata Davin pelan namun sedikit penekanan seolah tak ingin terbantahkan. Passwordnya tanggal lahir kamu. Kata Davin yang membuat Sira langsung menatap ke arahnya. Sudah buka dan gak usah banyak tanya. Kata Davin seolah tahu jika Sira hendak mengatakan sesuatu. Sira pun lebih memilih menurut dan membukanya. Dia juga penasaran apa yang dilakukan Cika di kamar calon tunangannya itu. Makan siang bareng Yara, sudah lama loh kamu gak makan siang bareng kita. Kata Ami yang mulai mengeluarkan unek-unek yang ada di hatinya. Jika orang bilang Sira hanya jadi obat nyamuk yang terus mengikuti Ami dan Benny, maka akan langsung Ami patahkan perkataan itu. Karena bagi Ami dan Benny, Sira adalah sahabat terbaik mereka berdua. Dan Sira sama sekali tak seperti itu di mata mereka. Mereka justru merasa kehilangan sosok Sira, saat Sira tak lagi sering pergi bareng dengan mereka. Ami dan Benny memang sepasang kekasih. Mereka punya waktu sendiri di mana saatnya mereka memadu kasih. Tapi jika bersama Siraya seperti layaknya seorang sahabat biasa. Aduh maaf ya Mi, bukannya aku gak mau, tapi aku bener-bener gak bisa. Jawab Sira, kamu sekarang jauh Ra, kamu seperti menghindari kami. Kata Ami mengatakan apa yang ada di pikirannya saat ini. Apa semua ini karena kamu takut mengganggu kami berdua? Jangan dengerin kata orang Ra, karena semua itu gak bener. Aku sama Benny sama sekali tak terganggu, justru merasa ada yang beda kalau kamu gak ada. Papar Ami, bener apa yang dikatakan Amira? Terlepas dari hubungan spesial antara aku dan Ami. Kita bertiga ini adalah sahabat. Timpal Benny yang juga sudah berdiri dari kursinya dan menghampiri kedua wanita itu. Enggak, bukan itu kok Mi, Ben. Kata Sira. Aku beneran gak bisa karena aku sudah ada janji sama orang buat makan siang. Sambung Sira, next time kita makan siang lagi sama-sama. Bukankah masih ada banyak waktu untuk kita menghabiskan waktu luang bersama? Ujar Sira, aku kok jadi curiga ya sama kamu? Kata Ami dengan memincingkan matanya. Aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari kita berdua. Katanya lagi, apaan sih Mi, gak ada. Kata Sira namun Ami masih saja menatap Sira dengan tatapan penuh selidik. Sehingga membuat Sira sedikit salah tingkah. Woi kerja, ngobrol terus. Seru Mona dari balik kubikel miliknya. Iya tahu tuh, mau makan gaji buta. Sambung Lina yang tak kalah keras membuat Ami dan Benny mendengus kesal lalu kembali ke meja masing-masing. Mau kemana? Tanya Sira setelah masuk ke dalam mobil milik Davin. Makan di luar, jawab Davin dengan singkat. Pemuda itu pun mulai menginjak pedal gas mobilnya. Tumben.
Kata Sira. Sekali-sekali gak apa-apalah selain cari Susana di luar. Biar kamu gak bosan makan siang di ruangan aku terus, sahut Davin yang membuat Sira tersenyum. Mau makan di mana saja, bagi aku itu gak masalah, Dav. Sahut Sira. Mobil Davin berhenti tepat di salah satu restoran Jepang yang tak jauh dari kantornya berada. Selamat siang, selamat datang di restoran kami. Sambut salah satu pelayan saat Davin dan Sira baru masuk. Davin sama sekali tak menanggapinya, pria itu tetap saja menampilkan wajah datarnya. Berbeda dengan Sira yang membalasnya dengan senyum di bibirnya. Selamat siang Tuan Muda Ardiansyah. Sapa seorang parubaya dengan tampilan pakaian formal yang rapi datang tergopoh. Menghampiri Davin dan Sira yang masih berdiri di dekat pintu masuk. Mari silahkan Tuan, saya akan tunjukkan ruangan yang sudah direservasi atas nama Anda. Katanya lagi dengan begitu sopan. Davin dan Sira jalan mengekor pada pria parubaya yang tadi menyapa mereka sampai di depan sebuah pintu sebuah ruangan VVIP. Silahkan Tuan, Nona. Tak berselang lama ada pelayan yang datang dan memberikan buku menu pada Davin juga Sira. Sementara pria yang tadi mengantar mereka sudah undur diri terlebih dahulu. Dav. Panggil Sira saat Davin tengah fokus dengan ponselnya sambil menunggu pesanan mereka yang belum datang. Sahut Davin yang langsung meletakkan ponselnya. Ada apa? Tanyanya menatap ke arah Sira. Boleh gak kalau besok aku gak makan siang sama kamu? Tanya Sira. Kenapa? Kamu mulai bosan makan siang terus sama aku? Tanyanya. Enggak, bukan begitu Dav. Tapi aku gak enak sama Ami juga Benny. Berkali-kali aku sudah menolak ajakan makan siang mereka. Jawab Sira. Bahkan Ami pun sampai mencecar karena curiga sama aku. Imbuhnya. Aku sampai bingung mau ngomong apa untuk membatu alasan. Keluhnya, salah sendiri yang mau hubungan kucing-kucingan kayak gini, jadi bingung dan capek sendirikan. Sahut Davin, ya aku cuma belum siap aja untuk menghadapi pro dan kontra. Kata Sira membela diri, jadi gimana, boleh ya? Tanyanya lagi, oke, tapi hanya besok saja. Kata Davin, iya. Sahut Sira, manja banget, biasanya juga makan sendiri. Cibir Sira, ya itu kan dulu Ra, sebelum ada kamu. Sahut Davin, sekarang aku sudah terbiasa dengan adanya keberadaan kamu di sisi aku. Sambungnya sambil memegang tangan Sira yang ada di atas meja. Pembicaraan keduanya pun terhenti. Kala ada pelayan yang datang untuk mengantarkan makan pesanan mereka berdua. Oh iya, tadi Mama kirim pesan. Katanya besok sore kita diminta untuk mampir ke butik langganannya buat pilih baju untuk tunangan nanti. Kata Davin di sela makan mereka. Sama bilang ke ibu kalau besok siang mau diajak juga buat pas baju bareng sama Mama.
Nanti mama jemput di rumah. Sambungnya lagi. Iya, nanti aku bilang sama ibu, sahut Sira. Mau acara pertunangan biasa saja seribet ini? Gimana kalau pesta besar-besaran seperti yang diinginkan keluarga Davin pada mulanya? Entah akan sesibuk apa jadinya. Dan Sira bukan tipe orang yang mau ribet. Dia lebih suka yang simple-simple aja. Aku langsung pulang ya, kata Davin saat sudah sampai di rumah Sira. Beneran gak mampir dulu? Tanya Sira sambil membuka sabuk pengaman yang dikenakan. Pengennya, tapi masih ada pekerjaan yang belum aku selesaikan. Jadi mau lebur di rumah. Jawab Davin sambil mendesah. Lagian nanti Riko juga ke rumah. Sambungnya lagi. Kerja boleh, lembur juga boleh. Yang jelas jangan lupa istirahat dan ingat waktu. Kata Sira menghadap ke arah Davin. Iya sayang. Sahut Davin. Sama jangan lupa makan. Kata Sira lagi. Iya, senengnya punya pacar yang perhatian kayak gini. Kata Davin. Sakit Davin. Keluh Sira karena Davin mencubit kedua pipinya. Habisnya aku gemes banget sama kamu. Sahut Davin. Aku keluar ya. Kamu hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut. Pesan Sira. Iya sayangku, cintaku. Sahut Davin. Cek mulutnya manis banget. Kata Sira yang kemudian langsung keluar dari mobil. Maaf Tuan Muda, di luar ada Tuan Riko. Kata salah satu ART yang menghampiri Davin serta yang lainnya saat sedang makan malam. Riko, tumben malam-malam kesini? Tanya Mama Dinar menatap ke arah putra bungsunya. Ada kerjaan yang harus kami bahas, Ma. Jawab Davin yang sudah menyelesaikan makannya. Davin ke depan dulu, kata Davin lagi. Davin berjalan meninggalkan ruang makan menuju ke ruang tamu di mana asisten sekaligus sahabatnya berada. Sudah makan ko? Tanya Davin begitu melihat Riko yang duduk di salah satu sofa. Sudah Tuan Muda, jawab Riko yang membuat Davin mendengus. Cek sudah dibilang kalau di luar kantor jangan terlalu formal. Decak Davin yang membuat Riko sontak saja langsung mengangguk tengkuknya yang bahkan tak gatal sama sekali. Langsung ke ruang kerja aku aja ko, ajak Davin. Mereka berdua langsung berjalan ke arah ruangan kerjanya. Bik, tolong bawakan minuman ke ruang kerja ya. Minta Davin pada salah satu ART-nya. Baik Tuan Muda. Sahutnya, begitu masuk. Riko langsung meletakkan beberapa berkas yang dia bawa di atas meja. Yang langsung membuat Davin menghela nafasnya dengan kasar. Mereka berdua pun langsung mengerjakan satu persatu tumpukan map itu. Ini mau sampai kapan selesainya? Gumam Davin setelah lebih dari 2 jam berkutat dengan tumpukan kertas-kertas itu. Padahal sudah dari tadi dikerjakan, berdua pula. Namun rasanya tumpukan itu seperti tak berkurang sama sekali.
Davin menguap beberapa kali dan menggerakkan tubuhnya untuk meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Karena duduk dalam posisi yang sama dengan durasi waktu yang lama. Sudah sampai di sini saja kok, kata Davin. Kamu gak usah pulang, nginep di sini saja, kata Davin lagi dan langsung melenggang keluar. Rico atau asisten yang lainnya pun sering juga menginap di sana. Saat ada pekerjaan yang harus dikerjaan seperti ini, jadi baik itu asisten Davin, asisten Papa Diki ataupun asisten Damar, sudah memiliki kamar sendiri di rumah itu. Rasanya tubuh Davin sudah sangat begitu lelah. Dan pikirannya juga sudah teramat pusing memikirkan pekerjaan yang seolah tak ada habisnya. Dia butuh waktu untuk mengistirahatkan tubuh serta pikirannya saat ini. Begitu selesai membersihkan diri, Davin baru teringat akan ponsel yang sedari tadi diabaikannya dan juga dibuat dalam mode senyap. Sira, gumam Davin saat ada panggilan serta beberapa pesan yang masuk atas nama Sira beberapa waktu yang lalu. Davin mulai menggeser layar ponselnya dan mulai melakukan panggilan kepada si pencuri hatinya. Satu kali, dua kali masih tak terjawab. Namun saat panggilan ketiga terdengar suara serak khas bangun tidur dari seberang sana. Halo Ra, kamu sudah tidur ya? Maaf ya kalau aku jadi ganggu kamu, kata Davin sambil merebahkan tubuhnya di ranjang untuk meluruskan punggungnya yang pegal. Jam berapa ini? Ini jam, jawab Davin yang langsung menoleh ke arah nakas. Jam 1 malam. Jam 1, gumam Sira. Kenapa kamu tadi gak balas pesan aku? Ditelepon juga gak diangkat? Maaf tadi ponselnya aku silent jadi gak tahu kalau kamu menghubungi aku tadi. Apa kamu baru selesai? Sahut Davin. Oh astaga Davin, kalian baru saja selesai bekerja, seru Sira yang sepertinya sudah begitu sangat sadar. Aku kan sudah bilang buat ingat waktu kalau kerja. Kamu sama Pak Riko itu bukan robot yang bisa bekerja 24 jam. Kata Sira lagi dengan begitu marah. Karena apa yang dikatakannya pada Davin tadi sore seolah tak didengarkan oleh pemuda itu. Kalau kamu sakit gimana? Katanya lagi. Iya aku minta maaf. Aku akui kalau aku salah, kata Davin yang mengakui kesalahannya, jadi wajar jika Sira sampai marah. Sekarang tutup teleponnya dan tidur, tegas Sira. Baiklah, selamat malam sayang, mimpin indah ya, ucap Davin. Selamat malam, kamu juga, kata Sira yang sejujurnya masih begitu jengkel. Davin adalah sosok pemuda yang begitu gila kerja. Dia seakan selalu lupa waktu jika sudah berhadapan dengan berkas-berkasnya. Tapi karena hal itu jugalah yang menjadikan Davin sebagai sosok pengusaha muda yang begitu diperhitungkan di dunia bisnis, bahkan pamor Davin serta pengaruhnya melebihi sang kakak. Bukan hanya usaha yang diwariskan oleh keluarganya ini yang sukses di tangannya.
Bahkan usaha yang dia bangun sendiri dari nol pun juga tak kalah sukses. Perusahaan DV yang Davin pegang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang hotel. Namun sejak diambil alih oleh Davin, perusahaan itu mulai merambah ke bidang properti. Sedangkan perusahaan milik Davin sendiri bergerak di bidang otomotif. Kalau perusahaan DM yang dipegang oleh Damar menaungi beberapa mall yang tersebar di berbagai kota, semuanya sudah ada porsinya, bagiannya masing-masing dengan bidang usaha yang berbeda. Supaya tak ada persaingan pasar yang bisa memicu hubungan keluarga kedua saudara tersebut. 1 minggu berlalu, dari pagi kediaman Sira sudah cukup ramai, dengan para tetangga sekitar rumah yang ikut datang membantu. Sira dan ibunya sangat bersyukur walaupun tak ada saudara tapi paling tidak ada tetangga yang serasa keluarga. Dari teras hingga ruang tamu dan ruang keluarga di rumah Sira sejak kemarin sudah dihias oleh orang suruhan Mama Dinar. Bahkan untuk makanan pun Mama Dinar menawarkannya, namun ditolak dengan halus oleh Ibu Lena. Ibu Lena memilih untuk memasak sendiri dengan dibantu oleh para tetangganya dibandingkan catering. Karena biasanya juga begitu jika ada yang punya acara, maka para ibu-ibu akan berbondong-bondong untuk membantunya. Putri ibu cantik banget, puji Ibu Lena sambil memegang kedua bahu Sira dari belakang. Ibu juga terlihat sangat cantik, kata Sira yang melihat pantulan dirinya dan sang ibu dari cermin yang ada di depannya. Apalagi dengan pakaian warna ini, ibu jadi terlihat lebih muda, sambung Sira. Kamu ini bisa saja, kata Ibu Lena setelah memukul dengan pelan pundak putrinya. Ibu bahagia sekali, karena putri ibu ternyata sudah besar dan memiliki tambatan hati. Katanya, ibu selalu berdoa untuk kebahagiaan kamu, kebahagiaan hubungan kalian. Imbuhnya dengan sendu. Sira membalikan badannya dan menjadi menghadap sang ibu meski masih dalam posisi duduk. Terima kasih karena ibu sudah membesarkan Sira, menjaga serta merawat Sira selama ini. Rasanya beribu kata terima kasih pun takkan cukup mengingat begitu besar pengorbanan ibu selama ini. Kata Sira dengan mata yang sudah berkaca-kaca, bahkan sudah ada yang lolos tanpa bisa dicegah. Shoot, itu sudah kewajiban ibu nak, kata Ibu Lena. Putri ibu gak boleh menangis, hari ini adalah tahap awal kebahagiaan kalian. Kata Ibu Lena lagi sambil ibu jarinya menyapu dengan pelan air mata Sira. Sudah, ibu gak mau lihat putri ibu menangis, nanti riasannya luntur loh. Sambungannya lagi. Ibu keluar dulu, tapi ingat jangan nangis lagi, kata Ibu Lena sambil sedikit memberi peringatan. Bersambung.